Nomor 1, jenis otot yang disebut otot sadar adalah A. Otot rangka, B. Otot pada sistem reproduksi, C. Otot jantung, D. Otot polos. Jawaban A. Otot rangka. Otot rangka adalah satu-satunya otot yang dapat dikendalikan secara sadar. Mereka melekat pada tulang dan berkontraksi. Otot menyebabkan pergelangan tulang tersebut. 2. Kemampuan hisap oksigen maksimum yang dilakukan paru-paru, kemudian diikat dalam darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Merupakan pengertian dari A. VO2 max, B. Volume tidal paru-paru, C. Volume hemoglobin dalam darah, D. Volume ATP dalam otot. Jawaban A. VO2 max. VO2 max merupakan kemampuan jantung dan paru-paru untuk mensuplai oksigen ke seluruh tubuh dalam jangka waktu yang lama. Maka, VO2 max sangat penting dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali atlet olahraga. VO2 max adalah volume maksimal oksigen yang diproses oleh tubuh. 3. Makna dari performance test pada program latihan adalah A. Pengumpulan informasi yang dilakukan sebagai dasar evaluasi sebagai hasil akhir proses latihan tahunan. B. Pengumpulan informasi yang dilakukan melalui tes dan pengukuran terhadap derajat kebugaran dan keterampilan peserta latih sebagai bahan evaluasi kemajuan latihan. C. Pengumpulan informasi yang dilakukan sebagai dari kesiapan untuk menghadapi pertandingan dan pasca latihan. D. Pengumpulan informasi yang dilakukan melalui tes dan evaluasi untuk pengambilan keputusan penyusunan program latihan selanjutnya. Jawaban B. Pengumpulan informasi yang dilakukan melalui tes dan pengukuran terhadap derajat kebugaran dan keterampilan peserta latih sebagai bahan evaluasi kemajuan latihan. Pembahasan. Yang dimaksud dengan tes performa umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotor. Sebagaimana telah diuraikan bahwa tes performa memfokuskan kepada tujuan belajar keterampilan tertentu, yakni keterampilan dalam proses atau prosedur, produk atau hasil maupun kombinasi keduanya. Tes performa merupakan tes yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk perilaku, tindakan, unjuk kerja, atau keterampilan dalam melakukan tugas-tugas tertentu. Siswa bertindak atau mempraktikkan mendemonstrasikan sesuai dengan apa yang diperintahkan atau ditanya. Misalnya, mempraktikkan cara menggosok gigi yang benar sesuai dengan aturan, atau cara melompat tinggi, jauh, dengan benar, atau cara berenang sesuai dengan gaya dan teknik tertentu. 4. Pergerakan anggota tubuh dapat saja menjauhi dan mendekati. Pergerakan yang menjauhi tubuh disebut A. Abduksi, B. Adduksi, C. Elevasi, D. Depresi. Jawaban abduksi. Pembahasan. Abduksi adalah gerakan menjauhi dari titik tengah. Adduksi gerakan otot yang mengarah ke titik tengah. Elevasi adalah gerakan yang menaikkan anggota tubuh. Gerakan depresi gerakan yang menurunkan anggota tubuh. Jadi sudah nampak ya teman-teman. 5. Dampak utama yang diharapkan dari dipelajarinya permainan bola kecil dan besar pada pembelajaran penjas orkes adalah A. Berkembangnya pola pikir secara kognitif, B. Berkembangnya pola perilaku afektif, C. Berkembangnya pola permainan, D. Berkembangnya pola gerak dasar. Jawaban D. Berkembangnya pola gerak dasar. Gerak dasar yang dimaksud adalah gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. 6. Servis pada permainan bola voli pada prinsipnya memiliki makna A. Dimulainya serangan kepada tim lawan, B. Layanan pertama bagi tim lawan,
C. Hasil upaya pertahanan. D. Hasil upaya penyerangan. Jawaban B. Layanan pertama bagi tim lawan, karena servis ini adalah untuk memulainya pertandingan dan bola sampai ke daerah lawan. Jadi layanan pertama bagi tim lawan. 7. Pada konsep pembelajaran gerak atau motor learning dikenal kategori gerak diskrit, serial, dan kontinum. Contoh gerak serial adalah A. Roll depan pada aktivitas senam, B. Lay up shoot pada permainan bola basket, C. Berlari dengan kecepatan yang teratur, D. Jumping jack pada aktivitas ritmik. Jawaban A. Roll depan pada aktivitas senam. Keterampilan gerak serial adalah keterampilan gerak diskrit yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Contohnya, gerakan berguling ke depan beberapa kali. Keterampilan gerak kontinu adalah keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai titik awal dan akhir dari gerakannya. Kemampuan tersendiri dari diskretel adalah ditandai dengan kejelasan awal dan akhiran sebuah gerakan. Kemampuan ini hanya melibatkan gerakan tunggal seperti dalam gerakan menembak anak panah dan melempar bola. 8. Self-assessment merupakan teknik penilaian kinerja guru yang dilakukan A. oleh guru lain atau rekan sejawat sebagai asesor, B. oleh guru sendiri, C. oleh asesor yang berwenang, D. oleh kepala sekolah. Jawaban B. oleh guru sendiri, karena arti dari self-assessment merupakan suatu penilaian untuk kompetensi diri mereka sendiri. Jadi, guru tersebut yang menilai dirinya. 9. Pendidikan sebagai suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup. Penjas orkes yang diajarkan di sekolah memiliki peranan penting, yakni memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan yang terpilih dilakukan secara A. sistematis, B. berkelanjutan, C. berkesinambungan, D. terus-menerus. Jawaban A. sistematis. 10. Alat yang digunakan dalam senam ritmik adalah A. kain, tongkat, pita, tali, bola, B. pita, tali, bola, simpai, C. tongkat, ganda, bilah, pita, D. pita, bola, simpai, gada. Jawaban alat yang digunakan dalam senam irama adalah tali, pita, simpai, gada, tongkat. Berarti D ya teman-teman. Ini tadi saya lupa untuk mengkasih warna merah. Jawabannya D. 11. Pernyataan berikut yang bukan merupakan ciri belajar gerak yang dikemukakan oleh Smith. A. Belajar merupakan pemberian latihan dan pengalaman. B. Belajar tidak ada kaitannya dengan latihan. C. Perubahan hasil dari proses belajar tidak bisa langsung diamati. D. Perubahan yang relatif melekat. Jawaban B. Belajar tidak ada kaitannya dengan latihan, karena yang diminta dari soal yang bukan dikemukakan oleh Smith. Sementara Smith mengemukakan belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Contohnya keterampilan berlari. Tanpa dilatih, dalam arti sebenarnya, kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Siapapun anaknya normal pasti akan menguasai keterampilan berlari tanpa berlatih. Tetapi perlu ditanyakan sampai di manakah kemampuan prestasi berlarinya. Seperti sprinter ya teman-teman, semua kita bisa berlari namun tidak bisa menjadi sprinter kalau tidak dilatih.
Yang kedua, belajar tidak langsung diamati. Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena penganyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam situasi memori dalam otak. Proses inilah yang memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif menetap. Yang ketiga, perubahan yang terjadi relatif melekat. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain yang sifatnya hanya sementara. Misalnya oleh kelelahan, ada obat-obatan, atau kondisi lingkungan. 12. Para pakar olahraga berpendapat dalam meningkatkan kekuatan, kelentukan, dan daya tahan, orang tersebut harus terlatih selama 8-8 minggu. A. 6-8 minggu. B. 8-10 minggu. C. 9-10 minggu. D. 3-6 minggu. Jawaban A. 6-8 minggu. Berarti 2 bulan ya teman-teman. 13. Berikut pernyataan salah tentang. Saya ulangi lagi, berikut pernyataan salah tentang metode latihan beban atau weight training. A. Latihan beban untuk melatih kekuatan. B. Latihan beban dapat digunakan untuk melatih daya tahan. C. Latihan beban dapat digunakan untuk melatih power, kekuatan, dan daya tahan. D. Latihan beban dapat menggunakan beban dari tubuh peserta latih sendiri. Jawaban D. Latihan beban dapat menggunakan beban dari tubuh peserta latih sendiri. Sementara pengertian dari latihan beban merupakan suatu bentuk latihan yang menggunakan media alat beban untuk menunjang proses pelatihan dengan tujuan meningkatkan kebugaran, kekuatan otot, kecepatan, pengencang otot, hipertrofi otot, rehabilitasi pasca cedera, penurunan berat badan, dan lain-lainnya. Karena dari pengertian itu, bahwasanya latihan beban menggunakan alat beban. Jadi di option D ini yang bukan berarti menggunakan beban dari tubuh sendiri peserta latih. Tentunya badan sendiri tidak menggunakan beban lain atau alat lain. Sudah paham ya teman-teman? Jika ada kekeliruan, mohon koreksinya. 14. Jenis otot yang dapat bekerja secara otonom adalah A. Otot polos. B. Otot pada sistem reproduksi. C. Otot rangka. D. Otot jantung. Jawaban A. Otot polos. Otot polos gerakannya dioperasikan oleh sistem saraf otonom dan tidak berada di bawah kendali sukarela. Otot polos memiliki ciri-ciri seperti berikut. Berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, mempunyai satu inti sel, terletak di tengah sel otot, bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Terdapat pada dinding alat-alat tubuh bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan indung telur. Di situ letak otot ya teman-teman. Maksudnya otot polos. 15. Seorang guru mengajarkan pola gerak lokomotor dengan cara mengajak peserta didik berjalan dengan waktu yang relatif lama dengan berkeliling di lingkungan sekolah. Komponen kebugaran dominan yang dapat dilatih dari aktivitas tersebut adalah A. Daya tahan, B. Kekuatan, C. Kecepatan, D. Koordinasi. Jawaban A. Daya tahan. Pengertian dari daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Contoh latihan yang manfaatnya bisa meningkatkan daya tahan adalah lari. Selain itu juga bisa seperti berjalan, seperti yang dicontohkan di dalam soal, dengan berjalan berkeliling lingkungan sekolah dalam waktu yang lama, maka dapat meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. 16. Elemen perubahan kurikulum 2013 adalah
Standar kompetensi lulusan SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. B. Penilaian berbasis standar isi. C. Performance based assessment. D. Penilaian tidak hanya pada level KD, tetapi juga pada kompetensi inti dan SKL. Jawaban A. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. 17. Sebelum beranjak lebih jauh belajar tentang senam kebugaran pada aktivitas ritmik, maka yang paling utama dan pertama dipelajari adalah konsep dasar dari senam kebugaran. Hal yang mendasar dan perlu dikuasai mengenai senam kebugaran meliputi kecuali A. Pengembangan dan kreativitas. B. Teknik gerak dasar senam kebugaran, baik langkah kaki, gerakan atau ayunan lengan, serta sikap tubuh saat melakukan aktivitas senam kebugaran. C. Musik, blok musik, dan harmonisasi antara gerak dan musik. D. Merangkai gerakan lengan dan kaki. Jawaban C. Musik, blok musik, harmonisasi antara gerak, dan musik. 18. Kompetensi dasar mempraktikkan rangkaian gerak ritmik sederhana berpasangan maupun beregu dan nilai-nilai estetika, kerjasama, semangat, percaya diri dari KD ini. Ranah efektif peserta didik yang ingin dikembangkan adalah A. Nilai estetika, kerjasama, semangat, dan percaya diri. B. Bergerak sebagaimana irama yang didengar dan rangkaian yang dibuat. C. Apresiasi terhadap bunyi-bunyian yang didengar. D. Kerjasama berpasangan dan beregu. Jawaban D. Kerjasama berpasangan dan beregu. Karena dari ranah afektif itu adanya kerjasama dengan teman-teman dari siswa tersebut, adanya sikap sosial, kerjasama, dan percaya diri dari anak-anak tersebut. Itu untuk ranah efektif. 19. Faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi yaitu kecuali A. Pengaruh alam, B. Kesehatan mental, C. Pola makan yang baik dan bergizi, D. Kebiasaan hidup sehat. Jawaban A. Pengaruh alam. Faktor lain yang mempengaruhi kesehatan reproduksi meliputi faktor sosial ekonomi dan demografi seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan pengetahuan tentang perkembangan seksual dan reproduksi, serta tempat tinggal di daerah terpencil. Selain dari kesehatan mental, pola makan yang baik dan bergizi, kebiasaan hidup sehat itu sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi. 20. Seorang guru PJOK akan melakukan penilaian sikap pada materi lempar tangkap bola. Maka guru sebaiknya menggunakan tes A. Observasi, B. Ujian tulis, C. Portofolio, D. Tes praktek. Jawaban B. Observasi. Untuk penilaian observasi ini ada dua, yaitu observasi langsung, yaitu observer langsung mengamati perilaku observer. Yang kedua, observasi tidak langsung, itu adanya dalam observasi tidak langsung, observer mengamati perilaku observer secara tidak langsung, misalnya melalui rekaman video atau foto yang diambil oleh orang lain. Untuk option B, itu ujian tulis menggunakan tes tertulis. Tes portofolio itu kumpulan dari lembaran-lembaran tugas anak-anak. Yang tes praktek yaitu adanya anak-anak atau peserta didik melakukan lempar tangkap bola. Di sini saya yakin teman-teman sudah paham ya. Demikian teman-teman untuk part 25 ini. Kita akan ketemu lagi di part 26. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.